Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Sama sahabat, apa kabar Anda hari ini? Sehat? Mari kita syukuri bersama. Sehat pagi ini adalah berkat harian yang Tuhan berikan bagi kita, yang mungkin karena keseringan kita tidaklah menganggap sebagai berkat. Bapak dan Ibu, mungkin saja tadi pagi ada yang terbangun pagi karena sesak nafas, atau ada yang ketika bangun sedang demam. Bahkan mungkin saja ada yang pagi ini tidak bangun lagi di salah satu belahan dunia ini, atau di salah satu rumah sakit di dunia ini. Itulah sebabnya ajakan saat ini, kita sehat, mari bersyukur. Mari kita tundukkan kepala Anda, atau pejamkan mata Anda sesaat selama 3 detik saja untuk ucapkan terima kasih Tuhan. 3 detik untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan selama bertahun-tahun kehidupan kita. Pertemuan kedua ini menyambung pembahasan pada pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang prinsip K yang kedua dalam prinsip 7K, masalah nutrisi, yaitu prinsip kualitas. Sebelum membahas tentang prinsip kualitas ini, saya ingin meringkas tujuan prinsip nutrisi 7K, yaitu makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Ini adalah prinsip besar dari masalah makanan untuk dapat disebut sebagai makanan sehat atau tidak sehat. Dari definisi ini maka sudah jelas, tidak ada satupun jenis makanan di dunia ini yang dapat memenuhi kriteria tersebut tadi, kecuali digunakan secara bervariasi, kombinasi, dan proporsional. Ellen G. White adalah seorang penulis yang sangat luar biasa. Catatan beliau ini yang Bapak dan Ibu akan saksikan, ditulis sekitar 150 tahun yang lalu, yang menjadi kesimpulan tentang prinsip nutrisi kondisi yang sudah dibahas minggu yang lalu. Di mana saat beliau menuliskan statement ini, penelitian di bidang ilmu nutrisi belum banyak. Tulisan beliau ini barulah dapat dibuktikan kebenarannya akhir-akhir ini, setelah ditemukannya direct dan indirect kalorimetri, patologi penyakit, dan nutrigenomik, yang contoh-contohnya sudah kita bahas minggu yang lalu. Statementnya adalah sebagai berikut. Adalah mustahil membuat satu peraturan tanpa variasi untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah seorang membuat dirinya menjadi patokan untuk semua orang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan boleh jadi lesat dan menyehatkan bagi seseorang, tetapi bagi orang lain itu tidak enak bahkan berbahaya. Ada yang tidak bisa menggunakan susu, tetapi orang lain bertumbuh subur dengannya. Ada yang tidak bisa makan kacang, tetapi orang lain lahap dengannya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh penulis Ellen G. White ini sudah disetujui oleh WHO melalui Factsheet WHO tahun 2015 yang sampai tahun ini juga masih tetap sama, yaitu kebutuhan makan seseorang itu berbeda-beda, tergantung dari usianya, jenis kelamin, pola hidupnya, derajat aktivitas fisik, bahkan konteks budaya dan ketersediaan makanan, dan juga tergantung dari kebiasaan-kebiasaan makan individu tersebut. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip kualitas. Bagaimana sehingga makanan dianggap berkualitas sesuai dengan definisi makanan sehat yang sudah disampaikan tadi, yaitu makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Mari kita lihat contoh-contoh beberapa makanan yang biasa kita makan sehari-hari.
Tapi karena minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, maka kondisi saat ini berdasarkan data dari kebutuhan makan seorang perempuan. Diperhatikan, Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa saya tidak memberikan contoh satu jenis makanan, karena pada kenyataannya secara alamiah, manusia selalu makan makanan yang di dalamnya terdiri dari beberapa jenis, bukan hanya satu. Mari kita lihat data kondisi berikut ini. Seorang perempuan usianya 35 tahun, dengan berat badan 60 kg dan tinggi badannya 165 cm. Itu berarti perempuan ini berada dalam keadaan yang normal dari sisi indeks massa tubuh, dan dia juga memang berada dalam keadaan yang sehat. Pekerjaannya adalah seorang guru. Apabila kita perhatikan kebutuhan dari kasus ini, maka kita temukan bahwa kebutuhan kalorinya adalah sekitar 1650 kilokalori dengan protein 48 gram, lemak 45,7, karbohidrat sekian, serat sekian, dan kemudian saya mengambil beberapa contoh vitamin dan mineral. Tidak semuanya, karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahasnya. Jadi saya mengambil yang penting-penting saja. Nah, dari kebutuhan perempuan ini, maka untuk memudahkan, kita bisa membagi menjadi 3 kali waktu makan. Berarti, sekali makan paling tidak bisa memenuhi sekitar 33% dari kebutuhan satu hari. Supaya ketika 3 kali makan, kebutuhan 100% bisa terpenuhi. Mari kita lihat contoh makanan-makanan yang berikut ini dikaitkan dengan kebutuhan pada kasus ini. Ini contoh makanan yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini adalah nasi komplit dengan ayam goreng. Kita lihat di sini bahwa energi dari bahan-bahan makanan ini ada ayam goreng kurang lebih 150 gram, tahu goreng 50 gram, nasi putih 150 gram, sayuran ya kurang lebih sekitar 30 gram, dan ada sambal yang mungkin isinya adalah di dalamnya mungkin ada minyak sekitar 2,5 gram atau sekitar 1/4 sendok makan saja. Nah, dari analisis nutrisi makanan ini, maka Bapak dan Ibu bisa melihat di tabel berikutnya bahwa energi dari satu piring makanan ini adalah sekitar 800 kilokalori. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan dari kondisi tadi, dari perempuan yang tadi, maka itu sudah mencapai sekitar 50% dari kebutuhan. Kita lihat baru dari sisi energi saja sudah mencapai setengah. Yang harusnya tadi kita sampaikan hanya sekitar 33% saja karena 3 kali waktu makan. Kecuali dalam kasus ini, si ibu guru ini hanya mau makan 2 kali makan saja. Tetapi sepertinya tidak mungkin karena hanya dengan 2 kali makan. Kita lihat unsur nutrisi yang lain. Kita lihat tabel ini di bawahnya. Protein mencapai 47,4 gram, kebutuhannya 48 gram. Jadi dari 1 kali makan ini saja, proteinnya sudah mencapai kebutuhan, hampir mencapai kebutuhan maksimal, sudah 99%. Bahkan kalau Bapak dan Ibu perhatikan masalah lemak, itu sudah melewati kebutuhan satu hari, baru dari 1 piring makanan. Belum lagi kalau makan 2 kali makan di waktu makan berikutnya. Kita bisa perkirakan, kita bisa estimasi bahwa sudah terjadi peningkatan yang sangat berlebihan. Sebaliknya karbohidrat masih terlalu kurang. Jadi untuk penderita diabetes mungkin dengan makan seperti ini belum akan ada masalah dengan kadar gula darahnya. Baru mencapai 20% saja. Kemudian kolesterol. Kolesterol di sini, ingat bahwa manusia itu tidak butuh kolesterol. Sehingga saya berikan kebutuhannya itu antara 0 sampai dengan yang disebut dengan toleransi tubuh manusia adalah 300 untuk orang sehat. Sementara kolesterol di makanan ini sudah mencapai 38%. Ya, kalau dipikir masih oke lah ya, karena sekitar 33%. Tapi kita lihat kemudian yang tabel yang berwarna hijau bahwa serat, vitamin, dan mineral ini justru harus banyak jumlahnya, harus tinggi jumlahnya. Kita lihat serat baru mencapai 12%. Kalau 3 kali waktu makan dikali 3 hanya mencapai 36%, sangat kurang. Vitamin A, nah vitamin A sudah 50% hanya dalam 1 kali makan ini. Tetapi ingat bahwa asupan vitamin, mineral di dalam tubuh apabila agak berlebihan, asalkan itu dari bahan makanan yang alamiah, maka tidak terlalu menjadi masalah. Karena tubuh punya mekanisme untuk mengatur keseimbangannya dan kemudian membuang kelebihannya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih.
hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.